Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas fikih tentang penyelenggaraan jenazah yang disusun oleh Yunita Sari, Rahmat Naufal, dan Sawiji. Yang pertama yaitu pengertian jenazah. Kata jenazah berasal dari bahasa Arab dengan turunan isim masdar fi'il madi zanaza yaznizu zanazatan wa zinazatan. Kata jenazah menurut Hasan Sadili yaitu seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah putus masa kehidupannya dengan alam dunia ini. Dalam Kamus Al-Munawwir, kata jenazah diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan. Kata jenazah bersinonim dengan al-mayyit atau mayat. Jadi jenazah adalah kata lain dari mayyiti atau seseorang yang telah terpisah antara ruh dengan jasadnya, yang dikatakan juga meninggal dunia. Yang putus masa kehidupannya di dunia dikatakan juga mati. Hukum memandikan jenazah orang muslim adalah fardu kifayah. Artinya kewajiban ini dibebankan kepada seluruh mukallaf di tempat itu. Tetapi jika telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf. Yang B yaitu tata cara mengurus jenazah. Jenazah yang wajib dimandikan adalah mayat seorang orang Islam yang tidak dibunuh oleh orang kafir, yang disebut orang yang mati syahid dalam sebuah peperangan. Jenazah tidak perlu dimandikan walaupun dalam keadaan junub. 1. Orang yang berhak memandikan jenazah. A. Jenazah laki-laki. Orang utama yang berhak memandikan jenazah laki-laki adalah orang yang diwasiatkan, bapaknya, kakeknya, anaknya, cucunya, saudara terdekatnya, kemudian tetangganya, muhrimnya, dan istrinya. B. Jenazah perempuan. Orang utama yang memandikan mayat perempuan adalah suaminya atau mahramnya, ibunya, neneknya, dan keluarga terdekat dari pihak wanita. Yang C. Jenazah anak laki-laki dan perempuan. Untuk jenazah anak laki-laki boleh dimandikan oleh perempuan dan sebaliknya jenazah anak perempuan boleh dimandikan oleh laki-laki. Yang D. Jika seseorang perempuan meninggal dunia sedangkan yang masih hidup semuanya hanya laki-laki dan dia tidak memiliki suami, atau sebaliknya seseorang laki-laki meninggal sementara yang masih hidup hanya perempuan saja dan dia tidak mempunyai istri, maka mayat tersebut tidak dimandikan tapi cukup ditayamumkan oleh salah seorang dari mereka dengan memakai lapis tangan. Yang kedua yaitu syarat orang yang memandikan jenazah. A. Muslim berakal balik. B. Berniat memandikan. C. Jujur dan soleh. D. Terpercaya, amanah, mengetahui hukum memandikan mayat dan memandikannya sebagaimana yang diajarkan sunnah serta mampu menutupi aib si mayat. Ketiga, tata cara memandikan jenazah. A. Jenazah dihadapkan ke kiblat dan wajib tertutup antara perut dan lutut bagian jenazah laki-laki sampai dada untuk jenazah perempuan. B. Posisi kepala jenazah sedikit ditinggikan. Tekanlah perutnya perlahan untuk mengeluarkan kotoran, kemudian dibersihkan dengan air dan kain dengan memakai sarung tangan. C. Dibersihkan dari kotoran yang melekat pada bagian tertentu seperti cat atau minyak dan lain-lain. D. Niat memandikan jenazah. E. Jaharkan suara niat. Lafaz niat memandikan jenazah laki-laki, nawaitu ghusla lihadzal mayyiti ta'ala. Lafaz niat memandikan jenazah perempuan, nawaitu ghusla lihadzihil mayyitati ta'ala. Yang F. Dimulai membersihkan anggota tubuhnya terlebih dahulu. G. Menyiram air ke seluruh anggota badannya. Siramkan air ke sebelah kanan dahulu, kemudian sebelah kiri tubuh jenazah. H. Menggosok dimulai sebelah kanan dari mulai kepala, pundak, dada, perut, tangan, dan terus ke bawah sampai kaki dengan memakai air bunga atau sabun, dan setelah itu dilanjutkan dari sebelah kiri. I. Dianjurkan membasuh jenazah sebanyak 3 kali, 5 kali, 7 kali dengan bilangan ganjil sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. J. Membersihkan 2 telinga, 2 alisnya, 2 lubang hidung giginya dengan kain sugi yang digulung, potongan kain gulung. K. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kain kafan, tidak perlu diulangi mandinya. Cukup hanya dengan membuang najis itu saja. L. Mewudukan jenazah. M. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain sehingga tidak membasahi kain kafannya. N. Selesai mandi, sebelum dikafani berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. 4. Mengkafani jenazah.
Mengkafani jenazah adalah menutup atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain. Hukum mengkafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardu kifayah. 1. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah adalah A. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh mayat. B. Kain kafan hendaknya berwarna putih. C. Jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan untuk mayat perempuan 5 lapis. C. D. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. E. Tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. 2. Urutan tata cara mengkafani jenazah. A. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. B. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. C. Tutuplah lubang-lubang lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. D. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lebar sebelah kiri. Selanjutnya, dilakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut. E. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. F. Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka boleh ditutup dengan daun, kayu, rumput, atau kertas. 5. Mensolatkan jenazah. Menurut Fatihuddin Abdul Yasin, syarat-syarat sholat jenazah antara lain: 1. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani serta siap disolatkan. 2. Posisi jenazah di depan jamaah. Kalau jenazah pria, hendaknya imam berdiri dekat kepalanya. Kalau jenazah wanita, hendaknya imam berdiri dekat lambung atau perut, atau di tengah-tengah jenazah. 3. Usahakan berjamaah dengan 3 saf ke belakang. 4. Sholat jenazah terdiri dari 4 takbir tanpa ruku dan sujud. 5. Setiap takbir mengangkat kedua tangan. 6. Jangan memakai sendal bila sholat di luar masjid, tapi cara lepas sendal itu dan injak atasnya seperti sholat di atas sejadah. 7. Harus suci dari hadis, najis, baik pakaian atau tempat seperti sholat lainnya. Mensolatkan orang yang mati syahid. Semua ulama mazhab sepakat bahwa sholat itu wajib bagi semua kaum muslimin, juga pada anak-anak mereka, tanpa membedakan mazhab dan sekte mereka. Dan sholat itu tidak sah kecuali setelah dimandikan dan dikafani. Orang yang mati syahid tidak wajib dimandikan dan dikafani, hanya ia wajib dikafani dengan baju yang dipakainya. Syafi'i memberi pilihan antara dipendam dengan diganti baju yang lain. Keduanya sama-sama boleh. Menurut Syafi'i, Hambali, dan Maliki tidak wajib mensolatinya. Sedangkan menurut Imayah dan Hanaf wajib disolati sebagaimana mayat-mayat yang lain. Rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah ada 8. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga 4 kali takbir, yang keempat mengangkat takbir saat takbir pertama, yang kelima membaca surah Al-Fatihah, yang keenam membaca sholawat Nabi, yang ketujuh berdoa untuk jenazah, yang kedelapan salam. Selanjutnya yaitu mengubur jenazah. Membawa jenazah untuk dikuburkan adalah tanda memuliakannya dan hukumnya fardu kifayah. Mengusung dan menguburkan jenazah adalah khusus bagi laki-laki saja, meskipun mayatnya wanita
Dikarenakan yang pertama, sebab sudah demikian dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Yang kedua, laki-laki lebih kuat dari wanita. Yang ketiga, dikhawatirkan terbuka aurat wanita di tengah orang banyak dan hal ini kurang baik. Yang terakhir adalah cara memasukkan mayat ke dalam kubur. Yang pertama, disunahkan didahulukan kepalanya. Lalu, bagi yang memasukkan jenazah disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian disunahkan dimiringkan ke kanan menghadap kiblat sampai mukanya menyentuh tanah. Lalu, buka semua ikatan kain kafannya dan dibuka wajahnya. Kemudian, diganjal bawah kepala dan punggungnya dengan bantal atau kepalan terbuat dari tanah. Taruh di atas atau di sampingnya papan agar jenazah tidak langsung tertimbun tanah. Kemudian, timbun tanah pelan-pelan diinjak agar tanah lebih kuat dan padat dan tinggikan tanah kuburan dari tanah sebelumnya. Disunahkan ditaruh paes dari kayu dan disiram air mawar. Kemudian, apabila selesai disunahkan membaca doa, sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah selesai menguburkan jenazah, maka beliau berdiri dan bersabda, meminta ampunan untuk saudaramu dan memohonkanlah ketetapan imannya karena sekarang ia sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Daud.